Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah. Hari ini, saat ini, tahun ini, kita masih diberikan kesempatan hidup olehnya, dipertemukan kembali dengan bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan nikmat yang besar ini kita pandai mensyukurinya dan menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur yang senantiasa harusnya kita sebagai hamba pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta seiring salam mari sama-sama kita sampaikan, kita kirimkan keharibaan Nabi kita, suri tauladan kita, qudwah kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para umatnya yang mudah-mudahan insyaAllah kita termasuk daripada golongan umatnya yang insyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir selaku khatib berwasiat dan mengajak kepada para hadirin, wabil khusus untuk diri Al-Fakir sendiri yang menyampaikan, mari sama-sama senantiasa kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, menjalankan apa yang sudah menjadi perintahnya, meninggalkan apa yang sudah menjadi larangannya, demi kebahagiaan kita dunia wal akhirat. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, bulan Zulhijjah adalah bulan Islam terakhir dalam tahun Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah karena dipertemukannya kita dengan tahun ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kekuatan iman dan Islam. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini
Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah kepada makhluk-makhluknya. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Kata Allah, ketika Allah bersumpah kepada makhluk-makhluknya pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah, agar mereka senantiasa mengingat dan menyebut asma Allah, berzikir padanya pada hari-hari yang telah diketahui. Jumhur mufassir yang diantaranya dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengatakan, ayyamin ma'lumat, yang dimaksud dengan ayat ini hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah diketahui itu adalah ayyamul asri min Dzulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari-hari yang paling mulia di dunia adalah hari-hari yang 10 Ashra ayyamin Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat rahmatullah. Pada bulan Dzulhijjah ini ada 2 peristiwa besar yang dilakukan umat Islam yang beriman, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Bagi seorang hamba yang dianugerahi nikmat rezeki berupa harta yang berlimpah, semestinya ia menjalankan rukun Islam yang kelima, melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah sebagai wujud ketaatan kepada Allah dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Hadirin, mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang di tahun ini sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dianugerahi pada haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ila jannah. Haji yang mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kembalinya saudara-saudara kita, orang-orang tua kita dari sana, seusainya melaksanakan ibadah haji, kembali ke tanah suci, berkumpul kembali dengan sanak saudara di tanah air dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Dan bagi kita hamba-hamba Allah yang belum diberikan kesempatan tahun ini untuk bisa melaksanakan haji, insyaallah mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun ibadah besar yang kedua bagi umat Islam yang beriman di bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Kadang kita terngiang dan teringat momen kebahagiaan kita di tahun-tahun yang lalu, saat orang tua kita, saudara-saudara kita, anak kita, sanak famili kita
masih ada bersama kita di tahun yang lalu di dalam memperingati Hari Raya Idul Adha. Namun di tahun ini mungkin ada di antara kita yang kedua orang tuanya telah tiada, anaknya telah tiada, suami atau istrinya yang telah tiada. Ada suami yang ditinggal istrinya, ada istri yang ditinggal suaminya, ada orang tua yang ditinggal anaknya, ada anak yang ditinggal orang tuanya, karena mereka telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kadang kita teringat masa-masa lalu dan penuh kenangan. Namun kenangan itu hanyalah tinggal kenangan yang hanya menyisikan air mata pada kita di dalam setiap kita terngiang dan mengingat momen-momen kebahagiaan tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah dan Jumat rahimakumullah. Maka di bulan yang baik ini saatnya kita untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah berada di alam barzakh. Sebagai hamba yang beriman, yang dianugerahi Allah akan nikmat rezeki berupa harta yang kecukupan, jika memang dirinya belum bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini, maka semestinya dia bisa memberikan seekor hewan yang dipersembahkan untuk kedua orang tuanya sebagai balas budi jasa mereka ketika kita dulu masih kecil diasuh, disayangnya, dididiknya, hingga saat ini kita dalam keadaan yang diberi nikmat rezeki oleh Allah dalam serba kecukupan. Sudah semestinya bagi mereka orang-orang yang mengaku beriman, sekali lagi Al-Fakir sampaikan, bagi mereka hamba-hamba Allah yang belum diberi kesempatan untuk bisa berangkat haji di tahun ini, namun dia dalam keadaan yang serba kecukupan rezeki yang diberikan oleh Allah, semestinya dia bisa memberikan hewan untuk dikorbankan, dipersembahkan untuk Allah, yang dihadiahkan untuk kedua orang tuanya, apabila benar dia mencintai kedua orang tuanya sebagai balas budi jasa yang telah dikorbankan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun bagi kita yang dhaif, yang lemah, yang masih dalam keadaan fakir, jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Kita yang memang mungkin belum mampu menjalankan ibadah haji di tanah suci, dan mungkin juga kita belum mampu membeli hewan untuk dikurbankan, namun di bulan Zulhijjah ini ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita mau mendapatkan keuntungan, kita bila mau mendapatkan fadilah dari bulan Zulhijjah ini, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap di bulan Zulhijjah 10 hari pertama, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Adapun ada lagi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain berpuasa, Nabi senantiasa berzikir, selalu mengingat Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, dan senantiasa mensucikan Allah di dalam setiap harinya di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya jangan bersedih hati. Bagi kita yang masih dalam keadaan fakir, yang masih dalam keadaan dhaif, mari sama-sama, bila kita ingin mendapatkan keutamaan dari bulan Zulhijjah ini yang merupakan pahala dari Allah yang diberikan nanti, mari sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah bila kita ingin mendapatkannya. Perbanyaklah hari-hari itu dengan berzikir, bertakbir, bertahlil, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Zulhijjah dari tanggal pertama dan sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah, Nabi senantiasa berpuasa di bulan itu.
Nabi SAW berkata dalam sabdanya, "Siyamul yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira salatan allati qablahu wa salatan allati ba'dahu." Berpuasalah pada hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap kepada Allah agar itu bisa menghapus kesalahan setahun yang lalu dan menghapus kesalahan setahun setelahnya. Dan Nabi menyarankan banyak-banyak berzikir, bertakbir, bertahmid. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fitihinna khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amalan di dalamnya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari ini. Artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan itu lebih mulia daripada keluar berjihad di jalan Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'." Ya, beramal di dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kata Nabi, lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu dia tidak ada yang kembali dari semua itu alias wafat di medan perang, maka dia dikatakan sebagai seorang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, yang membuat dan menjadikan bulan Zulhijjah ini ada amalan-amalan yang 10 hari pertama menjadi mulia. Selain daripada melakukan ibadah puasa dan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak melakukan salat-salat sunnah, di bulan Zulhijjah ini ada hari yang teramat baik, yaitu yang pertama adanya Yaumul Arafah, hari Arafah, di mana hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di padang Arafah. Dan yang kedua adanya Yaumul Nahr, yaitu hari penyembelihan yang diadakan di bulan Zulhijjah pada hari raya Idul Adha. Hadirin, mungkin ini saja yang bisa Al-Faqih sampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmah dari isi khutbah Jumat ini malam ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang baik dengan membawa bekal amal saleh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.